Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Yabtulu saumu, batal puasa, biriddatin, dengan sebab murtad. Wa haidin, dan haid, wa nifasin, dan nifas, awiladatin, atau melahirkan, au jununin, wa jununin, dan gila. Walau lahzatan, walaupun sesaat. Wa biigmain, dan dengan ayan, wasakarin, dan mabok, ta'adda bihi, yang mana dia sengaja. Ta'adda bihi, yang mana dia sengaja dengan maboknya. In amma jami'an nahari, jika terjadi seharian penuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kita, di mana kita akan membahas 10 perkara yang membatalkan puasa. Ini dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas 10 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu daripada benda-benda dunia ke dalam rongga badan. Ke dalam rongga badan yang terbuka. Itu pembatalan puasa yang pertama. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. Apapun bentuk yang masuknya, asal min a'yani dunya, daripada benda-benda dunia. Ya, inilah umumnya ya. Jadi apapun itu, rongga badan yang terbuka, kemudian kemasukan sesuatu, maka batalah puasa kita. Bagaimana ada rongga badan tapi tidak terbuka, seperti pori-pori. Ya, pori-pori kulit itu adalah saqabun latifah la tudraku. Jadi bolong-bolong yang ada di badan yang lembut, yang tidak tampak, itu disebut dengan pori-pori. Itu tidak membatalkan puasa itu mah. Makanya ketika kita mandi tidak perlu kulit kita dilakban, untuk supaya pori-pori kulit itu tidak kemasukan air. Nggak ada masalah walaupun ada rongga badan di kulit kita, sebab kulit itu kalau nggak ada pori-porinya bahaya. Justru itulah jadi pori-pori kulit itu tujuannya untuk pernapasan kulit. Ya, itu nggak ada masalah masuknya sesuatu ketika kita mandi, sebab itu tidak terbuka. Ya. Kemudian yang kedua adalah muntah. Walaupun apa yang kita muntahkan itu tidak balik lagi. Ya, inilah muntah ya. Mau balik lagi mau enggak, apa yang kita muntahkan tetap batal. Termasuk dihukumi seperti muntah adalah, kalau bahasa Sundanya terab. Bahasa Indonesianya apa? Sendawa. Sampai keluar apa? Keluar sesuatu. Itu sama membatalkan puasa, hati-hati. Jadi ketika kita terab, keluar air atau apa ya, itu sama bisa membatalkan puasa kalau memang disengaja. Makanya hati-hati ya. Lagi puasa pengen sendawa, itu agak sedikit ditahan. Takut ketika sendawa keluar air, keluar sesuatu di dalam perut kita, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah jima. Ya, jima dengan sengaja ini juga bisa membatalkan puasa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah istimna.
Istimna itu artinya tolabu khurujil mani, sengaja mengeluarkan sperma, itu batal ya. Sengaja mengeluarkan sperma dengan jalan apapun. Artinya dia berusaha mengeluarkan air mani, sperma, itu batal puasanya. Beda kalau keluar spermanya itu bukan dengan sengaja. Kayak ngimpi di siang hari, nggak ada masalah itu mah. Ya. Lagi tidur siang hari bulan Ramadan, kemudian ngimpi basah, tidak batal puasanya. Ya. Tidak batal puasanya. Jadi yang batal itu adalah ketika dia sengaja mengeluarkan sperma. Ya. Itulah jadi seperti itu Pak. Hati-hati nih. Ini sepakat 4 mazhab. Ulama 4 mazhab sepakat namanya istimna. Artinya istimna itu sengaja mengeluarkan sperma, itu hukumnya batal. Hati-hati tuh. Kalau ada ustadz yang bilang bahwa mengeluarkan sperma dengan sengaja tidak membatalkan puasa, ini di luar ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Masalahnya ada itu. Ya. Ada seorang ustadz bahkan viral, dia mengatakan bahwa mengeluarkan sperma tidak membatalkan puasa. Padahal kata Nabi dalam Bukhari, jadi larangan puasa itu diantaranya adalah syahwah, mencurahkan syahwat. Nah ini mengeluarkan sperma itu adalah salah satu dari golongan mengeluarkan syahwat kita. Ya. Termasuk mengeluarkan sperma dari hasil persentuhan kulit. Seperti nyium, meluk, dan lain sebagainya. Dengan tanpa penghalang. Itu pokoknya membatalkan puasa. Ya, hati-hati. Ya. Itu semua bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah al-junun, gila. Walau lahzotan, walaupun gilanya hanya sebentar. Nauzubillah min dzalik. Lagi wabah corona begini dia bingung. Aduh gimana ini gua mikirin. Ya. Lebaran, aduh ya. Mana nggak boleh mudik, mana nggak ada pemasukan. Dipikirin terus, gila. Batal puasanya. Baik gilanya sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Itulah ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja itu gila itu menyebabkan batal puasa. Sekarang ada orang gila wajib qadha nggak puasanya? Kalau gilanya disengaja itu wajib qadha. Tapi kalau gilanya tidak disengaja tidak wajib qadha. Ya. Contoh gila yang tidak disengaja, ya gila secara alami, Pak. Depresi, tekanan, masalah yang sangat berat dan lain sebagainya menyebabkan gila itu tanpa disengaja. Contoh disengaja menggunakan obat misalkan. Minum-minuman sesuatu yang menyebabkan gila itu disengaja, wajib mengqadha puasanya. Walaupun gilanya itu hanya 1 menit tetap batal puasanya. Ya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Kemudian yang keenam, mabok ataupun ayan. Yang mana terjadi seharian. Mabok ataupun ayan terjadi seharian. Jadi dia mabok ayan itu seharian penuh, Pak. Dari sebelum subuh sampai setelah maghrib. Mabok atau ayan. Batal puasanya. Beda kalau mabok atau ayan itu tidak seharian. Makanya gini Pak nih. Kalau misalkan ada orang mabok atau ayan. Terjadi jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia mabok atau ayan nih. Itu udah nggak batal puasanya, nggak batal. Udah pasti nggak batal. Kenapa sebabnya? Walaupun tuh mabok atau ayan terjadi sampai maghrib. Kenapa sebabnya? Dari subuh sampai jam 8 dia nggak ayan. Dia nggak mabok. Artinya gini Pak. Ketika dalam seharian itu ada jeda waktu. Dia mengalami tidak mabok, tidak ayan walaupun cuma sebentar. Maka puasanya tetap sah.
Jadi yang batal itu mabok dan ayan seharian penuh dari subuh sampai maghrib. Itu ya. Jadi perlu dipahami itu. Contoh ada orang mabok nih Pak. Coba nih, batal nggak nih? Saya ngasih kuis. Ada orang mabok dari subuh, sebelum subuh. Ya, taruhlah jam 4:30, kan belum subuh tuh. Mabok dia, jam 5:30. 5:30 sembuh, belum maghrib kan 5:30. Saya mau nanya, batal nggak puasanya? Batal nggak? Batal nggak? Nggak batal. Karena masih ada jeda waktu sembuh. Walaupun hanya setengah jam. Itulah ya. Jadi nggak apa namanya? Nggak batal puasanya. Mabok ayan. Ya. Wajib qada apa enggak? Mabok dan ayan menurut pendapat yang sahih dua-duanya wajib qada baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah salah perhitungan waktu. Ini udah kita bahas kemarin. Buka puasa sebelum maghrib batal puasanya. Sahur udah lewat subuh batal puasanya. Ya, batal puasanya Pak ya. Jadi buka puasa dikira udah maghrib, main buka puasa baik, ternyata belum maghrib, batal puasanya. Sahur juga sama. Dia sahur terus dikiranya belum subuh, ternyata ketika dia sahur sudah subuh dari tadi. Itu juga puasanya batal. Ini sudah kita bahas kemarin Pak ya. Kemudian yang selanjutnya nauzubillah min zalik adalah murtad. Apa murtad Pak? Keluar dari Islam. Nauzubillah min zalik. Murtad keluar dari Islam itu membatalkan puasa. Nih makanya yang paling penting tuh iman. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah menjaga iman. Jadi yang paling penting itu menjaga iman, Pak ya. Makanya kalau murtad itu batal puasanya. Walaupun nauzubillah min dzalik cuman sekilas doang. Contoh murtad, Pak nih, contoh murtad. Ya, kayaknya puasa Ramadan gak wajib. Puasa Ramadan gak wajib lah. Gak wajib ya puasa Ramadan. Itu murtad itu Pak. Menganggap puasa Ramadan tidak wajib bisa apa? Bisa murtad. Nauzubillah min dzalik. Atau pas dia lagi ngelamun, jangan-jangan guru gua nabi itu. Guru gua yang di Bogor itu tuh jangan-jangan dia nabi. Nah ini murtad sama Pak. Menganggap ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad SAW itu juga bisa murtad. Jadi murtad itu artinya melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan coplot iman. Panjang ini Pak. Di dalam kitab Sulamut Taufik ini banyak sekali perkara-perkara yang bisa menyebabkan murtad. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah haid atau nipas. Ini juga sama, bisa menyebabkan batalnya puasa. Jadi lagi puasa, haid, nipas, maka batal puasanya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah melahirkan. Lagi puasa, melahirkan, maka puasanya batal. Nauzubillah min dzalik, walaupun melahirkannya itu hanya berupa daging kempel atau darah kempel atau disebut dengan keguguran. Ya. Jadi ada orang lagi puasa lahiran ya, itu batal puasanya. Ya. Jadi mudah-mudahan 10 perkara ini kita jauhi sejauh-jauhnya agar ibadah puasa kita ini tidak batal. Termasuk Pak nih catatan penting Pak nih ya. Ketika cebok itu hati-hati. Kalau kita cebok, buang air besar, telunjuk dimasukin ke dalam anus kita, itu batal puasa kita itu Pak. Ya, hati-hati itu.
Itulah diterangkan dalam berbagai kitab-kitab fikih. Ya, jadi kalau lagi cebok itu telunjuk jangan dimasukin ke dalam anus, cukup begini aja nih, telapaknya begini aja nih. Tapi sambil ngeden. Jadi pas cebok itu ngeden, kemudian digosok pakai tangan, jangan tangannya diarahkan ke jarinya diarahkan kemana? Ke dalam anus. Apalagi dicolokin ke dalam, itu batal puasanya. Puasanya bisa batal. Makanya hati-hati kalau pas cebok buang air besar, ngeden supaya anus itu kedorong, kebuka. Nah setelah itu baru pakai telapak tangan seperti ini. Insya Allah ya itu sudah bersih Pak ya. Jadi nggak perlu kita was-was ya. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa